Shalom saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, apa kabar? Saya berharap semuanya tetap sukacita dalam Tuhan, karena banyak sukacita yang ditawarkan oleh dunia, tetapi itu semuanya semu. Hanya Tuhanlah yang membuat sukacita kita penuh. Nah, jadi gini, saya itu di sini mau cerita sama teman-teman karena saya sudah cerita pada mulanya tentang Lewi anak saya. Akhirnya itu banyak yang penasaran, banyak yang nanya bagaimanakah akhirnya Lewi. Karena kan saya sudah posting ketika dia saya jemput ya di tempatnya dekatnya rumahnya mama saya, karena mereka sudah menjemput anak saya di pondok pesantren. Terus kan lebaran tuh pulang. Nah, kemudian setelah itu saya nggak kasih kabar lagi. Jadi banyak yang salah paham di mana sekarang keberadaannya Lewi. Apakah Lewi benar-benar pulang ke pondok pesantren lagi? Nah, saya lupa kan saya belum update ya. Jadi daripada saya jawabin satu-satu gitu di TikTok, juga teman-teman saya yang penasaran, yang penisirin gitu, yang kepo, gimana sih akhirnya Lewi tetap balikkan ke pondok pesantren, tetap menjalani ritual agama yang barukah gitu ya. Nah, sekarang saya mau jawab aja di sini supaya semuanya tahu dan nggak nanya-nanya lagi gitu ya. Karena saya kalau jawabnya satu-satu ya nanti habis waktu saya untuk menjawab Lewi gitu. Nah, jadi kan pada waktu pemulangan saya kan sudah ngomong sama Lewi sendiri bahwa Lewi kalau sudah meninggalkan Tuhan, yang sudah berarti tugasnya mama untuk mengenalkan Tuhan kepada Lewi itu ya sudah gitu kan. Kamu sudah mendengar, sisanya mama doakan supaya kamu bisa kembali kepada Tuhan. Terus akhirnya kita make a deal di mana nanti saya mau kasih dia uang saku, uang jajan gitulah ya, seminggu sekali, tapi bukan saya yang ke pondok pesantren ya. Mohon maaf, saya tidak mau. Tapi saya titipkan kepada adik saya karena kan satu pondokan dengan ponakan saya. Saya akan titipkan nanti sama adik saya itu uang makan ya, sama uang jajan supaya dia tidak kelaparan lah, supaya dia tidak ngempet apa ya, bahasa Jawanya ngempet, nahan pengen jajan gitu. Nah, tapi kalau masalah SPP atau masalah yang lain ya mohon maaf saya tidak bisa menanggung, karena kan saya tidak ACC, karena saya tidak pernah menyetujui akan hal itu sebagai orang tua kandungnya. Dan di mana Lewi juga masih 17 tahun belum bekerja. Tapi saya toleransi untuk memperbolehkan dia memilih jalan hidupnya, dan saya kasih uang makan atau uang jajan lah ya. Sudah gitu waktunya pengembalian ke pondok setelah Idul Fitri. Nah, tetapi akhirnya anak saya ini Lewi itu tidak mau kembali ke pondok pesantren, tapi juga tidak ada di rumah ini. Jadi sepertinya dulu Lewi itu mau ke pondok pesantren bukan karena agama atau apa, tetapi memang dia ada di dalam saat pelarian, atau dia mungkin ada masalah dengan kawan-kawannya di luar ya, atau mungkin gak ada yang ngasih dia makanan atau apapun sehingga dia mau dimasukkan ke dalam pondok pesantren. Tetapi ketika dia kembali lagi ke sini dengan habitatnya yang lama, bertemu dengan teman-temannya, dia tidak mau kembali ke pondok pesantren dan juga tidak kembali ke rumah saya. Seperti itu. Nah, terus kemudian setelah pengembalian ke pondok pesantren itu ya sudah, kan dia nggak mau, saya juga nggak bisa apa-apa kan, bukan saya ngomong sama saudara saya juga, bukan salah saya loh ya, nanti saya dipikir penistaan agama yang melarang orang untuk masuk dalam agama atau beribadah dalam agama siapapun. Oh tidak ya, tapi anaknya sendiri yang nggak mau, kabur. Terus kemudian beberapa hari kemudian anak saya itu WA saya. WA katanya dia mau kembali ikutkan les atau kursus. Ya mohon maaf, tentu saya tidak bisa. Karena saya juga tidak mau dipermainkan oleh anak saya. Saya belum tahu anak saya ini mau bertobat atau tidak. Dan
karena dari pengalaman saya sebelum-sebelumnya, dia saya lesin, kursusin, sekolahin berulang-ulang kali, uang saya hilang puluhan juta rupiah, dia tidak mau menjalaninya. Jadi saya dengan hikmat Tuhan, saya memang membiarkan dia dulu sampai dia tahu apa itu hidup, sampai dia tahu bagaimana itu hidup, dan sampai dia mengerti dia harus bertobat kembali kepada Tuhan Yesus. Ya, karena saya hidup hari ini juga karena kemurahan Tuhan. Saya bisa berpakaian, saya bisa membelikan pakaian anak-anak saya walaupun itu sederhana sekali. Saya bisa membayarin anak-anak saya SPP, itu semua karena Tuhan, bukan karena pekerjaan saya. Pekerjaan saya, puji Tuhan, gajinya nggak besar, tetapi bisa membuat kami hidup. Bukan karena banyaknya, tapi karena kemurahan Tuhan. Karena Tuhan memberikan banyak berkat di luar pekerjaan saya, di mana Tuhan tiba-tiba mengirimkan makanan, Tuhan tiba-tiba mengirimkan jajanan, ya gitu, atau mengirimkan mainan atau baju bekas kepada kami. Jadi semuanya itu adalah dari Tuhan, bukan dari kekuatan saya. Dan saya ajarkan anak-anak saya juga memiliki pandangan yang sama dengan saya, yaitu bahwa kita makan, minum, berpakaian, dan memiliki tempat tinggal, itu semua dari Tuhan Yesus. Jadi kalau kamu, anak-anakku, minta apapun itu, minta sama Tuhan Yesus. Saya hanya perantara saja, saya hanya manusia yang tidak ada sebenarnya tidak ada kontribusi besar di dalam kehidupan anak-anak saya. Ya itulah yang saya ajarkan, dan saya ceritakan bagaimana update-nya anak saya itu. Dan saya percaya kok, suatu hari nanti anak saya akan kembali kepada Tuhan dengan cara Tuhan, ya dengan waktu Tuhan. Saya percaya. Ya itulah kesaksian saya. Saya akan tetap mendoakan anak saya sampai Tuhan menjawabnya sesuai dengan kehendaknya. Saya Ingrid Rizky Ramadan, sampai jumpa di kesaksian-kesaksian saya berikutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.